Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita pada saat ini bisa kembali bersaat teduh. Kita akan menikmati firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Biarlah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku Bapa di dalam surga, hati kami rindu menyenangkan Engkau di dalam perbuatan dan perkataan kami. Mohon Roh Kudus menolong kami agar kami tahu bagaimana cara kami menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa, yang akan menuntun kehidupan kami. Kiranya Engkau yang melayakkan kami, kiranya Engkau yang memampukan kami mengerti isi hati Tuhan, mengetahui mana yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saat teduh kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami dan memimpin kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita membaca dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 4 dan ayat 5 serta ayat yang ke-6. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel." Adik-adik yang terkasih, saat itu Israel berada di padang gurun Masa dan Meriba. Mereka sedang mengalami kekurangan air minum, dan mereka juga harus menghadapi kesulitan dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian.
Ketiadaan air minum merupakan masalah kecil di hadapan Tuhan atau di hadapan Allah. Namun menurut bangsa Israel, masalah itu bagaikan batu besar karena mereka kurang percaya. Bangsa Israel tidak mengingat perbuatan besar yang Allah lakukan terhadap mereka. Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan menyertai perjalanan mereka, bahkan mencukupi kebutuhan jasmani mereka. Masih ingat peristiwa di mana Allah memberikan roti mana dan juga burung puyuh? Betapa Tuhan memelihara dengan sempurna. Tetapi sekalipun demikian, Allah terus menunjukkan kasih setianya ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut dan tidak percaya kepadanya. Allah tetap menyertai Israel. Allah tidak begitu saja memberikan air sementara bangsa Israel tinggal bersantai menunggu hasilnya. Tetapi Allah menunjukkan bahwa dirinya memang benar-benar maha kuasa dan sanggup untuk memelihara mereka. Namun Allah menggunakan hambanya yaitu Musa untuk melaksanakan kehendak dan mukjizatnya. Allah memakai ketaatan Musa untuk melaksanakan mukjizat penyertaannya bagi bangsa Israel. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mengalami berbagai kesulitan di dalam hidup kita seperti juga bangsa Israel. Entah kita sakit, entah di dalam pendidikan kita, atau di tengah keluarga kita sedang mengalami kesulitan dan tantangan, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan ingin bahwa di dalam kesulitan yang kita hadapi, kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak seperti bangsa Israel yang menggerutu, mengeluh, bahkan bertengkar, menentang Musa dan juga menantang Allah. Tetapi Allah ingin kita di dalam masa kesulitan tetap memiliki hati yang taat, sama seperti Musa, sama seperti hambanya. Maka Tuhan akan melakukan mukjizatnya, Tuhan akan memberikan pertolongan ke dalam hidup kita. Sama seperti yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel, Tuhan memakai Musa yang taat. Tuhan memakai Musa karena iman Musa yang taat kepada Allah. Maka ketaatan Musa, iman Musa juga menjadi berkat bagi bangsa Israel. Bangsa Israel memperoleh air sebab Allah mengabulkan doa permohonan Musa yang taat dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau yang menyediakan segala yang kami perlu. Tuhan, saat ini mungkin kami menghadapi kesulitan di dalam kesehatan, di dalam sekolah kami, atau mungkin juga di dalam keluarga kami. Kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang tidak percaya tetapi justru bersungut-sungut. Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan, sebab kami melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami di masa lalu kami. Dan kami percaya untuk masa depan kami pun, Tuhan tetap dapat memberkati, Tuhan dapat menyertai. Dan Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dengan kemuliaan, sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur kami kepadamu atas segala berkat rahmat-Mu ya Bapa yang Kau limpahkan. Berdoa untuk kedua orang tua kami, di mana melalui mereka kami boleh memperoleh perlindungan, boleh beroleh kasih sayang, boleh beroleh rasa aman. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka, terlebih di dalam iman mereka, agar bertumbuh dan dapat menjadi teladan di dalam rohani, di dalam iman untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan mereka yang sulit di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan buka jalan untuk pekerjaan usaha yang sedang dikerjakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang setia bersaat teduh, setia mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan pertumbuhan iman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.